Shalom, selamat pagi. Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan baca firman Tuhan pada pagi siang hari ini dari kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca ayat-ayat ini. Dan ketika hari Pentakosta tiba, dengan seia sekata mereka semua terus berada bersama-sama. Dan tiba-tiba datanglah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang yang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda, seperti yang terus-menerus Roh berikan kepada mereka untuk mengucapkannya. Dan ketika itu orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa yang ada di kolong langit sedang berdiam di Yerusalem. Dan ketika terjadi bunyi itu, kumpulan orang itu datang bersama dan bingung, karena mereka terus mendengar setiap orang masing-masing berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Dan mereka semuanya takjub dan kagum sambil berkata seorang terhadap yang lain, "Lihatlah, bukankah mereka yang berbicara itu semuanya adalah orang-orang Galilea? Tetapi bagaimana mungkin kita mendengar mereka masing-masing dalam bahasa kita sendiri, di mana kita telah dilahirkan? Orang-orang Parsia, Media, Elam, orang-orang yang berdiam di Mesopotamia, Yudea dan juga Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan juga Pamfilia, Mesir dan bagian-bagian Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan para pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun para proselyt, orang-orang Kreta dan orang-orang Arab. Kita mendengarnya dalam bahasa kita sendiri, sementara mereka berbicara hal-hal yang besar mengenai Elohim. Dan mereka semuanya terperangah dan menjadi bingung, sambil berkata yang seorang terhadap yang lain, "Apa gerangan yang dimaksudkan ini?" Tetapi yang lain sambil mencemooh mereka mengatakan, "Mereka sedang mabuk anggur manis." Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Bapak Yahweh, saudara yang dikasih oleh Adonai Yeshua Mashiach, kita mengucap syukur karena kasih kemurahan Tuhan ya, kita boleh ada bersama pada pagi siang ini di tempat ini, di rumah dimana kita bisa beribadah, berapapun yang hadir, dan juga jemaat yang ada mungkin sedang mendengarkan, mereka yang mendengar dari rumah masing-masing ya. Kita sedang terus belajar. Nah, saya percaya pemulihan demi pemulihan sedang dilakukan oleh pekerjaan daripada Bapak Yahweh sendiri. Ya, Dia memulihkan namanya, dan banyak mereka yang menamakan diri umat Tuhan oleh kembali memanggil nama Tuhan yang benar. Kemudian berangsur-angsur umat yang tadinya menamakan diri umat Tuhan, yang menyatakan tadinya bahwa Torah itu sudah tidak berlaku karena ini zaman kasih karunia, dan mulai menyadari bahwa sesungguhnya semua itu dasarnya Torah, kembali kepada Torah, dan kita sedang terus-menerus diproses untuk melaksanakan Torah itu sebagaimana apa yang tertulis, termasuk juga hari perayaan yang diperintahkan oleh Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Imamat pasal 23. Hari ini merupakan hari raya yang keempat ya. Saudara baca di dalam Imamat 23 ya, yang ayat 5 itu hari raya roti tidak beragi, hari Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Kemudian hari raya ketiga berdasarkan yang tertulis dalam kitab Imamat
23 ayat 9 ini itu dikatakan hari penuaian ya, hari penuaian. Kemudian dari hari penuaian ketika mereka mempersembahkan itu dihitung berdasarkan ayat 15 dan seterusnya, dihitung 7 minggu ya, sampai hari setelah Sabat yang ketujuh ya, 7 kali Sabat ya, 7 kali 7 berarti 49, dan hari yang ke-50 itu yang disebutkan sebagai hari raya Shavuot ya. Dan hari raya Shavuot ini adalah hari raya atau hari di mana Torah yang ditulis di dalam loh-loh batu oleh Bapa Yahweh dengan jari-jarinya diberikan kepada manusia melalui Moshe, melalui bangsa Israel. Jadi Shavuot itu adalah hari di mana Tuhan memberikan Torah, aturan, perintah, dan ketetapannya. Dan pada hari yang bersamaan, kurang lebih 1500 tahun kemudian, ya, 1500 tahun kemudian setelah Torah diturunkan, Ruach HaKodes dicurahkan, ya, dicurahkan yang kita kenal dengan hari Pentakosta, ya, Pentakosta. Dan juga satu hal lagi yang bisa dicatat adalah hari ini atau hari yang sama menurut tradisi Yahudi juga diperingati sebagai hari di mana pewahyuan diberikan oleh Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach kepada murid yang terkasih yaitu Yohanes di Pulau Patmos. Ya. Jadi ada 3 hal, turunnya Torah, turunnya Ruach HaKodes, turunnya pewahyuan yang jatuh pada hari yang sama. Ya. Kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan, kita sedang terus belajar. Ya, kita sedang belajar karena masih banyak hal yang kurang yang kita belum ketahui. Dan kita berusaha untuk melakukannya sedapat yang dapat kita lakukan. Ya, terlebih hari-hari seperti sekarang ini kan, karena di dalam tanggalan nasional kita bukan hari raya. Jadi tidak ada hari libur. Jadi yang bisa datang, yang nggak bisa datang ya kalau Tuhan berkenan mereka mendengar melalui live streaming kita ya puji Bapak Yahweh. Di mana kita juga terus belajar. Ya, kita melihat bahwa ketika Torah diturunkan, ya, Torah diturunkan itu diperingati sebagai hari raya yang harus dirayakan sebagaimana tertulis dalam kitab Imamat 23 ini. Ya. Kita mengucap syukur kalau kita melihat memang dasar-dasar tabernakel ini pun ya setelah hari raya panen ya seperti kan dikatakan tadi di dalam Imamat 23 mulai ayat 9 ya. Ayat 9 dikatakan coba kita lihat ayat 9 ya. Ayat 9. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dan engkau harus mengatakan kepada mereka, ketika kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasil. Jadi menuai hasil ya. Kemudian kita lengkap ke ayat 15. Menuai hasil, kita lihat ayat 15. Kamu harus menghitung bagimu hari setelah Sabat dari hari kedatanganmu membawa berkas persembahan ayunan. Jadi dihitung setelah hari penuaian dihitung harus genap 7 pekan. 7 kali 7, 49. Tapi kemudian kita lihat sampai pada hari setelah Sabat yang ke-7 kamu harus menghitung berapa? 50 hari. Ya, kita sudah belajar tentang tabernakel ya.
Dari pintu gerbang sampai pintu kemah itu jaraknya memang sekitar 50 hasta. Ya. Jadi hasil panen, ya, kita melihat panen kan berarti jiwa. Jiwa bertobat, jiwa dipanggil, dimenangkan masuk ke dalam rencana pembentukan Tuhan dalam tabernakel. Ya. Kemudian mereka bertobat, dibaptis, kemudian menerima Roh Kudus. Ya. Itu semua ada kaitan, ya. Kita sudah belajar itu semua. Mungkin nanti kita ulangi sedikit-sedikit ya. Karena banyak yang lupa tentang pengajaran tabernakel ini. Kita melihat bahwa semuanya itu ada kaitan-kaitan yang luar biasa. Ya. Ketika Tuhan memberikan Torah kepada Moshe, kepada manusia melalui Moshe dan umat Israel. Kita tahu bahwa Torah adalah aturan, ketetapan, dan perintah-perintah Tuhan. Kita sudah belajar bahwa semua itu berdasarkan perhitungan orang-orang Israel atau ahli-ahli di dalam Torah ini. Ada 613 aturan, ketetapan, dan perintah Tuhan. Ya. Dari 613 kemudian dipersingkat menjadi 10 perintah. Ya, 6 tambah 1 tambah 3 ya 10. Dari 10 perintah menjadi 2 aturan kasih, ya, mengasihi Bapa dan mengasihi sesama. Banyak orang yang mengira oh ini kan perjanjian baru kasih. Ternyata tidak, ya. Kasih yang Tuhan katakan di dalam kitab Matius itu sebenarnya dikutip Adonai Yeshua Mashiach dari kitab Torah, ya. Dikutip oleh Yeshua Mashiach dari kitab Torah. Kalau nanti saudara pelajari, kalau saudara lihat di dalam Matius pasal 22 ayat 37, 38, 39 itu diambil dari kitab Ulangan 6. Kita lihat ya, Ulangan pasal 6 ya. Ulangan pasal 6 ayat ke-5 ya. Kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini yang dikutip oleh Yeshua dari kitab Torah. Kemudian Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau membalas dendam, janganlah menyimpan dendam pada keturunan bangsamu, tetapi engkau harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, ya. Jadi kita harus lihat bahwa Yeshua memakai Torah sebagai acuan. Tuhan mau kasih tahu kepada saudara dan saya bahwa apa yang diturunkan Tuhan itu harus dilakukan oleh umat manusia, ya. Karena itu kita melihat Torah yang ditulis di dalam loh-loh batu ini, yang dibacakan oleh para imam bangsa Israel, orang-orang Lewi, ya. Kita melihat bahwa walaupun dibacakan mungkin setiap hari, setiap minggu, atau setiap hari raya, seringkali mereka juga lupa. Karena itu Tuhan perintahkan di dalam kitab Bilangan pasal 15, kita baca ya. Bilangan pasal 15 kita baca ayat ke-38 mulai. Ya. Berbicaralah kepada Bani Israel dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai pada ujung-ujung baju. Ya, baju. Ya. Mereka turun-temurun haruslah mereka memberikan benang berwarna nila pada jumbai di ujung-ujung baju mereka. Perhatikan ayat 39. Dan akan terjadi kepadamu ketika kamu melihat, jadi ketika bangsa Israel melihat jumbai-jumbai, maka dia akan mengingat kamu kepada semua perintah
Yahweh, agar kamu melakukannya, sehingga kamu tidak akan mencari seturut hatimu dan seturut matamu, karena menurut mereka kamu berlaku seperti sebagai seorang pelacur. Jadi Torah yang diturunkan oleh Bapa Yahweh kepada Moshe, kepada bangsa Israel. Mereka harus mengingatnya, dan Tuhan memberikan satu jalan. Pakai baju yang ada jumbai-jumbainya. Ketika kamu lihat, kamu diingatkan akan firman Tuhan. Ya. Banyak orang hanya melihat seperti ini. Banyak orang yang sekarang juga melakukan seperti ini. Tapi Yesus berkata, ya, bahwa dia sudah menggenapkan banyak hal. Ya. Torah diturunkan Bapa Yahweh kepada Moshe. Ditulis ada loh-loh batu. Tetapi Yeshua yang adalah Torah itu sendiri, dia turun. Bapa Yahweh turun dalam wujud Yeshua HaMashiach. Torah yang hidup. Dia tidak lagi pakai jumbai-jumbai ini. Ya. Karena jumbai-jumbai ini kelihatan di bagian luar. Tadi saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh worship leader. Dulu ditulis di loh-loh batu. Sekarang ditulis di mana? Dalam hati. Ya. Kenapa di dalam hati? Karena roh Bapa Yahweh ditaruh di dalam hati kita. Ya, kita lihat di dalam Yohanes. Tapi Yohanes pasal ke berapa? Pasal Pasal 14 kita baca mulai ayat 16 coba ya. Ayat 16 kita lihat. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya dia tinggal bersama kamu kapan? Selamanya. Selamanya roh Bapa Yahweh akan diberikan dan tinggal di dalam kita yang percaya kepada dia. Inilah meterai. Ya, inilah yang dikatakan orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, dia akan menerima meterai. Ya, meterai yang Tuhan janjikan bagi orang yang percaya kepada dia. Ya. Sehingga apa yang ditulis, kita lengkap dulu dalam Efesus pasal ke 1 ayat ke-13. Ya. Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam dia pula kamu yang mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia pula karena percaya. Karena percaya, kamu telah dimeteraikan dengan apa? Roh Kudus. Kalau tidak percaya, karena kan banyak orang Israel sampai saat ini masih belum percaya. Ya. Masih banyak yang belum percaya. Sehingga karena belum percaya, mereka belum menerima meterai ini. Tetapi kita harus ingat bahwa ini adalah apa? Bangsa pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan. Ya. Dan ada tertulis bahwa bangsa ini semuanya akan selamat. Luar biasa enggak? Kita lihat ya. Dalam Roma pasal 11. Ayat ke-25 kita baca. Roma pasal 11 ayat 25-26. Sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia. Ini rahasia. Ya. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap bijaksana
terhadap dirimu sendiri, bahwa kekerasan hati dari sebagian Israel telah terjadi sampai pada penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Jadi setelah bangsa-bangsa lain digenapkan jumlahnya, kan jelas di sini kan, bahwa kekerasan, kita lihat ke atas sedikit, ya. Kekerasan hati dari sebagian Israel, jadi kekerasan hati dari sebagian bangsa Israel terjadi sampai pada penggenapan bangsa lain. Perhatikan itu, ya. Jadi kita ini masih diberi anugerah, Ruach HaKodes masih ada di tengah bangsa non-Israel. Tetapi kalau jumlahnya sudah genap, kita lihat ayat selanjutnya. Dan dengan demikian seluruh Israel apa? Akan diselamatkan. Seluruh, kata firman, bukan kata saya. Ya. Seluruh orang Israel, tetapi harus ingat. Ya. Sekarang saya tidak tahu jumlah orang Israel ada berapa. Mungkin ada sekitar 8 atau 9 juta yang ada di sana. Ya. Belum lagi yang ada di seluruh dunia, kita nggak tahu. Ya. Berdasarkan Wahyu pasal 7, hanya 144.000 yang dimeteraikan Tuhan dari antara bangsa ini. Ya. Kita lihat dalam Wahyu pasal 7 ayat ayat 3. Janganlah kamu merusak darat atau laut ataupun pepohonan sampai kami dapat apa? Memeteraikan hamba-hamba Elohim kami pada dahi mereka. Meterai tadi apa? Roh Kudus, ingat kan? Efesus tadi kan? Roh Kudus. Roh Kudus hanya diberikan kalau mereka percaya. Jadi semuanya ada kaitan. Dan sebagian, kata Roma tadi, masih hatinya dikeraskan. Karena ini saya pernah katakan bahwa Ruach HaKodes saya percaya sudah hampir masuk kembali kepada Israel. Sekarang kan sebagian dari negara-negara Timur Tengah dengan cara Tuhan sudah percaya kepada Bapa Yahweh. Ketika mereka kembali ke Israel, maka yang sebagian lagi hatinya dilunakkan. Mereka percaya kepada Yeshua, mereka terima apa yang dikatakan oleh Wahyu 7. Dan kita lihat, aku mendengar jumlah mereka yang telah dimeteraikan 144.000 orang. Yang telah dimeteraikan dari setiap apa? Suku, anak cucu Israel. Nah, kalau saudara baca satu persatu, ya, dari 12 suku, satu suku yang kita tidak lihat. Apa? Bukan. Suku Dan. Ya. Kita lihat ya, kita lihat ayat 8. Ayat 5. Ya. Pertama suku Yehuda, 12.000. Ya. Kemudian suku berapa? Ruben. Ya. Suku Ruben 12.000. Suku Gad 12.000. Asher 12.000. Naftali 12.000. Manasye 12.000. Simeon 12.000. Lewi 12.000. Sakar 12.000. Zebulon 12.000. Yosef 12.000. Benyamin 12.000. Manasye itu bukan anak Israel. Anaknya Yusuf atau cucunya Israel. Ya. Yang hilang di sini suku Dan. Ya, memang suku Dan kalau saudara baca benar-benar teora. Mereka luar biasa perzinahan, penyembahan berhala.
Nah, di sini kita melihat bahwa ya, sebagaimana kita kembali lagi ke dalam Yohanes tadi, ya, kita kembali kepada kitab Yohanes pasal ke berapa tadi? Pasal 14, ya. Ayat ke-26 kita baca. Itu saudara baca seluruh ya. Kita harus rajin baca supaya ingat ya. Namun penghibur yakni Ruh Hakodes yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajar kamu segala sesuatu. Perhatikan segala sesuatu. Kenapa? Akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Ketika Torah turun sebagai ditulis di dalam loh-loh batu, memerintahkan kepada Musa, suruh bangsa Israel pakai jumbai-jumbai. Supaya kalau mereka lihat, mereka ingat. Torah kehidupan yaitu Yeshua sendiri turun. Dan melihat kelakuan bangsa Israel walaupun mereka pakai baju itu. Lupa. Lagi belakang baju itu nggak selalu dia pakai. Jumbai-jumbai itu nggak selalu dia pakai. Kalau dia mandi dia lupa. Ya, kalau dia tidur dia lupa. Tapi Roh Kudus dikatakan dia yang akan mengingatkan kita. Waktu kita mau mandi pun namanya dia ada di dalam kita ya, dia ingat. Sehingga di waktu mandi pun kita bisa tetap memuji, menyembah Tuhan. Ya. Nah, disinilah kita melihat bagaimana pemulihan demi pemulihan sedang Tuhan kerjakan bagi umatnya. Karena segala sesuatu semakin dekat dengan waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, kita sudah sempat belajar tentang generasi. Ya, kita coba main hitung-hitungan. Bukan kita mau sok meramal, tidak kan Tuhan bilang ya coba. Tapi kita tidak tahu persis kapan waktunya. Ya, tetapi saya percaya bahwa waktu itu sudah semakin dekat. Ya, karena apabila kita boleh memperingati hari, bukan saja turunnya Torah, tetapi saat ini kita diingatkan Tuhan, saudara dan saya karena percaya. Firman tadi katakan, karena percaya dalam Efesus 1 ayat 13. Maka dia berikan kepada kita rohnya yang kudus. Supaya Roh Kudus itu yang mengajar kita terus-menerus. Mengingatkan kita terus-menerus akan setiap kebenaran firman dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Saya mengajarkan saudara dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu supaya kita baca, kita bergaul, kita minta hikmat dari Tuhan, kita meditasikan firman itu siang dan malam. Jangan direnungkan, kalau renung rumah akhirnya ngelamun. Ya, kalau terjemahan yang benar adalah dimeditasikan firman itu. Orang meditasi akhirnya dia konsentrasi penuh kepada firman, minta hikmat dari Tuhan. Apa sih artinya ini? Jika dengan demikian kita bisa mengerti. Ya, karena dia berjanji, firman Tuhan katakan, dia akan mengajarkan kita segala sesuatu. Roh Kudus yang akan bisa membukakan semua rahasia kebenaran firman. Sehingga dengan demikian kita semakin hari semakin dibawa pada kedewasaan penuh. Mengenal dia dengan benar sehingga tidak mudah tertipu dengan berbagai macam ajaran-ajaran. Ajaran dari mana-mana. Ya. Mereka juga yang mengenal nama Bapak Yahweh juga sekarang mulai masuk pengajaran-pengajaran macam-macam. Ya. Nah, itu kita harus hati-hati. Saya mengajarkan kepada saudara berdasarkan kitab Tabernakel, berdasarkan apa yang kita tahu, ya, bahwa gereja dibangun di atas atau dilambangkan sebagai
tempat kandil ini. Menorah. Ingat, itu Tuhan lambangkan, bukan sembarangan. Ya. Kalau Tuhan katakan kita dilambangkan sebagaimana kaki Dian. Ini kita harus ingat, kita ingat lagi. Dalam Wahyu pasal 1 ayat ke 20 kita baca. Ya. Saudara, kadang-kadang kita baca ayat yang sama, ada saja hal-hal yang baru yang Tuhan buka. Karena itu sering-sering baca, pasti ada hal baru yang Tuhan mau buka. Rahasia ketujuh bintang yang telah engkau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki pelita emas itu. Ketujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh gereja. Ya, ada malaikat-malaikat, kita percaya semua orang-orang percaya mengakui bahwa malaikat yang pertama untuk gereja yang pertama adalah Paulus, ya, dan kemudian seterusnya. Ketujuh kaki pelita yang telah engkau lihat adalah apa? 7 gereja. Artinya kaki pelita melambangkan gereja. Kaki pelita melambangkan gereja. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 25, kita lihat kan kaki pelita itu ditulis dalam kitab Wahyu. Karena kita lihat di dalam Keluaran pasal 25, kita lihat. Kaki pelita itu bagaimana bikinnya? Ayat 31. Kita sudah belajar cuman karena sudah lupa. Ya, tapi ya kita harus diingatkan kembali. Haruslah engkau membuat sebuah kaki pelita dari emas murni. Haruslah kaki pelita dibuat sebagai karya tempaan dan alas tumpuannya dan tangkainya. Ya. Kelopak-kelopaknya, kuntum-kuntumnya, bunga-bunganya harus seiras dengannya. Haruslah 6 tangkai tersembul dari rusuk-rusuknya, 3 tangkai kaki pelita dari rusuknya yang satu dan 3 tangkai kaki pelita dari rusuk yang kedua. Haruslah ada 3 kelopak seperti apa? Bunga badam. Jadi setiap tangkai ya ada bunga badam. Bunga badam ini jelas saya dikatakan ada kelopaknya, ada kuntumnya, ada bunganya. Jadi satu badam terdiri dari 3 bagian. Satu badam terdiri dari 3 bagian. Ada kelopaknya, ada kuntumnya, ada bunganya. Setiap tangkai ada 3 badam. 3 badam berarti ada 3 kali 3, 9 bagian. 9 bagian ada di satu tangkai. Satu pelita ada 6 tangkai. 9 kali 6, 54 bagian bunga badam. Di tiangnya ada 4 badam. 4 kali 3, 12. 54 ditambah 12, 66 bagian. Dan bukan satu kebetulan apabila kitab suci kita terdiri dari 66 bagian. Sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan melalui Mose, bahwa roti yang ditaruh di atas meja roti, ada 12 roti yang harus disusun 6. 12 melambangkan pengajaran. Roti yang ditaruh 6 bukan kebetulan. Kalau kitab suci kita pun terdiri dari 66 kitab. Bukan berarti kita nggak boleh belajar yang lain, boleh. Kitab-kitab siapapun yang tulis boleh, tetapi hati-hati. Begitu dia keluar dari apa yang tertulis, anggap ini sebagai pengetahuan supaya kita tahu. Setan punya berbagai macam cara. Karena banyak pengajar, oh ini kitab baru, ini mau baru kek, mau lama kek, kalau dia keluar dari kitab yang tertulis dari 66 kitab, ya, kita harus hati-hati. Apalagi sekarang kan dengan pengetahuan yang luar biasa, ya, orang mulai mengutik dengan berbagai macam cara, sehingga anak-anak Tuhan kalau dia tidak hati-hati akan tersesat. Kenapa? Karena lupa bahwa gereja dibangun atas 66 kitab.
Jangan sampai mungkin saudara berkhotbah, ada buku dari mana. Oh, kita baca ini. Salah. Buku ini yang harus kau beritakan 66 kitab. Nanti kalau ada mungkin ada pembukaan melalui buku-buku yang lain, kalau sementara selama dia tidak bertentangan dengan 66 kitab, boleh kau masukkan. Karena itu bisa aja pewahyuan yang Tuhan berikan bagi si penulis. Jangan sebaliknya. Yang dipakai, yang ditulis orang, kemudian bandingkan, nggak bisa, terbalik itu. Ya, karena saya juga banyak baca, oh ini katanya buku yang baru diwahyukan. Ya, tapi begitu dibaca, waduh, kan ada orang yang tak, Pak, menurut buku ini, waktu Abraham mempersembahkan si Yesak, si Ismail masih ada. Ismail salah satu di situ. Saya bilang salah itu, nggak bisa. Ismail sudah dibuang, sudah diusir. Hal seperti itu kan kelihatannya begitu. Kalau kita tidak berhati-hati, kita tersesat. Saya dengan berani menyatakan kalau tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam 66 kitab. Boleh baca. Boleh baca, tapi ketika kau baca, hati-hati. Jangan sampai tersesat. Ya, orang itu saya baca juga, wah benar. Ternyata ditulis bahwa Ismail ada ketika atau salah satu bujang yang dibawa oleh Abraham untuk mempersembahkan Yesak. Beberapa terjemahan jelas dikatakan yang dibawa itu budak, bukannya anak. Ingat, biar bagaimanapun Ismail itu anaknya Abraham. Jadi kita jangan sampai sesat. Ya. Kalau kitab suci bilang memang kitab suci kita yang terjemahan kita aja dia bilang itu pembantunya, budak. Jangan bilang itu Ismail, nggak bisa. Ya. Nah, kalau itu sudah salah, mau baca terus baca, tapi hati-hati. Saya baca juga di buku dikatakan, bangsa Israel ada dalam perbudakan di Mesir 200 tahun. Waduh, itu udah gak sesuai dengan apa yang tertulis. Jelas ditulis 400 tahun. Bahkan bukan di satu kitab aja. Bukan saja di Kejadian, tapi di kitab-kitab lain. Itu 400 tahun. Bahkan ada yang ditulis 430 tahun. Nah, kita harus hati-hati. Boleh baca, tapi ingat patokan kita adalah 66 kitab. Memang terjemahan kita banyak yang kurang. Ya. Kita mengucap syukur apabila ada kitab-kitab suci yang lain sebagai pembanding. Sebagai pembanding. Karena tafsiran kan macam-macam. Ya. Tafsiran macam-macam. Bahkan juga ya kadang-kadang orang bilang, tafsiran kita salah. Jangan bilang saya pintar bahasa Ibrani terus menyatakan salah. Ini diterjemahkan oleh orang yang juga ahli bahasa Ibrani. Jangan kita main bilang salah. Gak bisa. Kita harus hati-hati. Ya. Boleh, karena bahasa Ibrani kan kadang-kadang satu kata bisa artinya macam-macam. Tapi jangan kita langsung menjudge seorang itu salah, dia terjemahannya salah. Loh. Ingat, yang menerjemah itu dia terjemahkan satu buku loh. Mungkin kau yang katanya ahli bahasa Ibrani mungkin cuma satu kata udah menganggap orang yang menerjemah satu buku itu salah. Ini yang kita harus sangat berhati-hati. Roh Bapa Yahweh yang tinggal di dalam saudara dan saya itu mengajar kita juga harus hati-hati. Dan ada sebabnya kenapa orang ini menerjemahkan seperti ini. Ada sebab. Ya. Jadi jangan sampai kita langsung menjudge. Ya. Ada yang mengatakan umpamanya seperti kalau nggak salah salah satu perumpamaan Yeshua terus diterjemahkan seperti Simon si kusta. Pernah dengar ya? Nah, orang bilang, itu bukan si kusta. Itu si pembuat
kayak keramik gitu kan. Hati-hati, kelihatannya sih benar. Tapi saya berpikiran beda. Karena nama Simon itu banyak. Ada Simon Petrus, Simon penyamak kolik, Simon ini, Simon ini, Simon ini. Dan orang yang menerjemahkan Simon si Kosta, saya percaya yang dia maksud adalah Simon yang dulunya kusta. Bisa ditangkap? Untuk membedakan Simon yang mana. Seperti kita umpamanya di sini, ya. Ada pasar Jumat. Gak ada lagi pasar di sana. Tapi dulu ada pasar di sana. Di Jakarta ini ada pasar Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada semua. Tapi sebagian besar udah gak ada. Pasar Minggu masih ada. Pasar Senin masih ada. Pasar Rebo masih ada. Pasar Kamis masih ada. Pasar Jumat ada namanya tapi gak ada lagi pasarnya. Nah, saya percaya juga Simon si kusta ini dulunya dia kusta. Mungkin dia salah satu orang kusta yang disembuhkan oleh Yeshua. Dan ketika Yeshua menyembuhkan dia, mungkin dia undang Yeshua untuk merayakan sebagai ucapan syukur. Dia sudah disembuhkan. Jadi kita juga harus hati-hati. Karena saya pernah dengar orang bilang, itu salah Pak, maksudnya bukan si kusta. Dalam hati saya, kenapa dia orang begini ya? Ya mungkin dia terbahasa Ibrani. Tapi saya bilang, enggak, ini yang menerjemahkan ini kan juga orang yang ahli bahasa Ibrani. Bahkan mungkin bukan satu orang. Apalagi satu grup mungkin. Ada maksudnya. Terus Roh Kudus berikan hikmat. Ya. Nama Simon itu ternyata banyak. Untuk bisa membedakan Simon si kusta. Dulunya dia kusta. Sekarang dia sudah disembuhkan oleh Yeshua. Bisa kan? Karena orang kusta itu memang disingkirkan. Gak boleh mereka ada di tengah keramaian. Nah, kenapa kita bisa terus-menerus dibawa kepada kesempurnaan? Karena roh Bapa Yahweh, Roh Kudus yang dicurahkan oleh Bapa Yahweh. Karena kita percaya kepada Yeshua Masiah, dia terus membuka. Sehingga kita jangan langsung juga percaya akan setiap yang mungkin harusnya begini diterjemahkan. Ya itu kan kamu yang terjemahin. Jangan kita langsung juga menjudge. Mungkin kita juga belajar bahasa Ibrani, harusnya begini. Ingat, yang menerjemahkan itu kan mungkin kita ngerti bahasa Ibrani. Ya. Terjemahan harusnya begini. Kenapa orang itu terjemahan begitu? Ada sebabnya. Sebabnya ini mungkin yang kita tidak tahu. Tapi saya percaya Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita juga semakin menggali semakin mengerti apa sih maksud. Karena firman yang saudara saya baca hari ini, besok saudara baca lagi, mungkin ada arti yang berbeda. Ya, ada maksud Tuhan yang berbeda. Harusnya begini, harusnya begini. Itulah gunanya Ruh HaKodes. Roh Bapa Yahweh sendiri. Kan jelas dikatakan dia yang akan mengajar saudara dan saya. Untuk kita sungguh-sungguh mengerti apa sih maksudnya. Karena roh, jiwa, dan tubuh kita. Supaya didapati tidak bercacat celah. Kata firman Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika. Ya. Pasal ke-5. Ayat ke-23. Dan Elohim damai sejahtera, dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya. Dan kiranya roh dan jiwa dan tubuhmu seutuhnya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita Yeshua HaMasiah. Inilah rencana Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kita, kalau kita baca, ingat, setiap kita baca firman Tuhan,
Karena itu saya himbau saudara baca firman Tuhan. Kenapa? Ada sebabnya. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 3. Yohanes pasal 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih. Karena apa? Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya ketika kita baca dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Dengan hikmat yang Tuhan berikan melalui Ruach HaKodes. Yang telah dianugerahkan kepada saudara dan saya. Maka firman itu yang akan menguduskan roh, jiwa, dan tubuh kita. Karena itu jangan lupa baca firman. Ya. Jangan lupa baca firman. Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara dan saya. Dia akan mengingatkan kita, ayo baca. Ayo baca. Satu kata, sepatah kata aja. Di situ ada kuasa. Ya. Jangan remehkan firman Tuhan. Ya. Jangan remehkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan kan jelas. Terkutuklah orang yang apa? Meremehkan. Amsal 13 ayat 13. Kita lihat ya. Siapa yang meremehkan firman akan apa? Dibinasakan. Tapi siapa takut pada perintah dia akan dipahalai. Ya, jangan remehkan firman. Sepatah kata ada kuasa. Satu ayat. Matius 8 ayat 8. Ya. Matius 8 ayat 8. Seraya menanggapi perwira itu berkata, Tuhan, aku tidak layak bahwa engkau masuk ke bawah atapku. Sebaliknya, katakan sepatah kata saja. Luar biasa ini perwira. Katakan sepatah kata saja. Hambaku pasti sembuh. Luar biasa. Sepatah kata ada kuasa. Kenapa? Karena sepatah kata itu adalah pribadi Bapa Yahweh sendiri di dalam Adonai Yeshua Masih. Ya. Kita percaya, kita mengucap syukur. Ya, kalau saudara menghitung memang. Setelah Yeshua, ya, kita melihat ketika Yeshua dibangkitkan, selama 40 hari kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 1, ya kita baca ayat ke-3 aja lah. Kisah Rasul pasal 1 ayat 3. Dan yang kepada mereka juga dia telah menunjukkan diri sendiri hidup sesudah dia menderita melalui banyak tanda selama 40 hari. Setelah menampakkan diri kepada mereka dan mengatakan hal-hal mengenai kerajaan Elohim. Setelah dia bangkit selama 40 hari. Dia masih terlihat oleh banyak orang. Dia memberitakan tentang kerajaan Elohim. Setelah 40 hari dia naik. Kemudian hari ke-50. Dia turunkan Ruach HaKodes. Ya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ingat. Ya. Jangan kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu ditaruh, dianugerahkan Bapa Yahweh kepada saudara dan saya yang percaya kepadanya. Supaya kita semakin mengenal dia lebih dalam. Supaya firman-Nya semakin memurnikan roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan tidak terpengaruh atau gampang terpengaruh. Dengan pengajaran-pengajaran yang bukan dari Tuhan. Ya, dengan adanya teknologi yang luar biasa canggih. Ya, dengan alat yang namanya katakanlah handphone yang kecil. Kita dapat menimba pengetahuan dari banyak, dari siapapun. Termasuk pengajaran-pengajaran yang menamakan diri pengajaran-pengajaran luar biasa. Saudara hati-hati. Boleh belajar, boleh lihat. Ya. Tetapi apabila dia keluar dari 66 kitab, forget it, lupakan. Ya, lupakan. Ya, supaya jangan kau tersesat. Karena jelas kita Wahyu katakan gereja dibangun.
Kaki pelita melambangkan gereja. Kaki pelita terdiri atau dibuat terdiri dari 66 bagian bunga badang. Ya. Dan bukan suatu hal yang mustahil, bukan suatu hal yang kebetulan. Kitab suci kita terdiri 66 bagian. Dan dalam kitab pengajaran tabernakel kita baca. Roti untuk pemuritan. Itu disusun 6. Saya ingatkan lagi, setan selalu meniru. Setan tahu bahwa kitab suci kita, dasar iman kita 66 kitab. Setan tambahin 6. Kita kan 66. Ya tambahin 6. 6. Serupa, tapi tak sama. Tapi kalau terpeleset, hati-hati. Karena yang tambahan 6 ini, sekarang sudah mulai menjalar kemana-mana. Ya, bahkan saya melihat di media sosial, gitu banyak orang, waduh ini 666. Hati-hati. Jangan biarkan dirimu dicemari oleh tambahan yang 6 ini. Biar roh, jiwa, dan tubuhmu hanya kita dikuasai oleh 6, bukan ditambah 6. Setan peniru ulung. Tuhan katakan, tulis firman itu, taruh, ikat di tanganmu. Taruh di dahi. Sama. Ya. 66 kitab taruh di tangan, ikat di tanganmu. Kita lihat di dalam Bilangan pasal 6. Setan kan nirunya kayak kan mirip-mirip, serupa tapi tak sama. Seperti dia menipu si Hawa. Sama-sama nahas kan sama-sama mengeluarkan cahaya. Tapi karena tidak mau berpegang pada kebenaran, akhirnya jatuh. Bilangan pasal 6 ayat ke 6 mulai. Perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini, tanamkanlah di dalam hatimu. Perhatikan. Haruslah engkau menanamkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika engkau berbaring dan ketika engkau bangun. Perhatikan. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Ya. Pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Sama seperti setan. Ini yang dia tiru. Tanam di tangan kanan. Tanam di tangan. Ya kita lihat di dalam Wahyu pasal 13. Ya. Wahyu pasal 13. Setan kan niru-niru. Kalau kita nggak hati-hati bahaya. Ayat ke 16. Dan dia membuat semua orang kecil dan besar, kaya miskin, merdeka hamba, supaya dia memberikan kepada mereka sebuah tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka, ya. Dan supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual kecuali dia yang mempunyai tanda atau apa? Nama binatang. Perhatikan, nama binatang, nama setan. Ya. Jangan kau sudah dibaptis terima Ruah HaKodes, engkau berikan dirimu, ditulis lagi. Taruh nama binatang di dalam dirimu. Atau bilangan namanya. Inilah hikmat. Siapa yang memiliki pengertian, biarlah dia menghitung bilangan binatang buas itu. Karena itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya adalah 660 anak. Hati-hati. Ya. Ingat, kita berdoa. Kita tidak mengimani untuk masuk ke dalam masa ini. Kita mengimani sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12. Nanti saudara baca. Kita sudah baca. Supaya kita disingkirkan Tuhan, diraibkan Tuhan. Ayo kita baca aja lah.
ayat ke Wahyu pasal 12 ayat ke 6. Wanita itu melarikan diri ke padang gurun, di mana dia mempunyai suatu tempat yang telah disiapkan oleh Elohim. Agar di sana mereka dapat memberi makan wanita itu selama berapa? 1260 hari. Berbicara wanita, berbicara gereja. Berbicara saudara dan saya. Kita sudah diraibkan selama kurang lebih 42 bulan atau 3,5 tahun. Ya, saudara baca ayat-ayat di atasnya, Yeshua sudah diangkat ke sorga. Ya. Yeshua sudah sorga. Ya. Kita melihat di sini, ya, kita berdoa mohon kemurahan Tuhan. Kita tidak masuk ke sana. Kalau toh ada umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan dan Tuhan izinkan masuk, ya, memang ada. Memang ada. Ya, termasuk kalau kita hitung, katakan bangsa, kan dikatakan jelas dalam Roma tadi, bangsa Israel semuanya selamat. Tetapi yang di Meterai hanya 144.000. Bagaimana yang lain? Yang lain saya percaya termasuk bangsa Israel dan orang-orang yang non-Israel, tetapi tetap berpegang teguh, tidak mau dipakai tanda si setan, dia akan mengalami apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal ke-7 ayat ke-13 mulai. Ya, Wahyu pasal 7 ayat 13 kita lihat. Bisa, Wahyu 7 ayat 13. Seorang dari para tua-tua itu menjawab seraya berkata kepadaku, mereka ini yang mengenakan jubah panjang putih, siapa mereka dan dari mana mereka? Siapa mereka dan dari mana? Kemudian Yohanes menjawab, aku berkata kepadanya, Tuhan, terus naik ke atas, Tuhan, engkau sudah tahu. Dan dia berkata, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari apa? Kesukaran besar. Dan mereka telah mencuci jubah panjang mereka dan memutihkan jubah panjangnya dengan darah anak domba. Sebab itu mereka ada di hadapan tahta Elohim dan mereka beribadah kepadanya siang dan malam di tempat kudusnya. Dan dia yang duduk di atas tahta itu akan berdiam di antara mereka. Jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Bangsa Israel yang tidak dimeteraikan, yang tidak diangkat. Termasuk yang non-Israel yang tidak diangkat. Jelas dikatakan mereka akan mengalami kesukaran yang besar. Karena itu mari kita berdoa sungguh-sungguh, jangan sampai kita masuk ke sana. Ya, seperti yang pernah saya gambarkan, ilustrasikan. Ketika Sadrah, Mesah, dan Abednego. Saya mengilustrasikan inilah gambaran daripada keturunan. Kan keturunan manusia yang ada sekarang ini, semuanya keturunan dari Sem, Yafet, dan Ham. Anak-anak Nuh. Jelas dikatakan. Semua manusia yang ada di muka bumi ini adalah semuanya keturunan daripada Sem, Yafet, dan Ham. Itu jelas. Ya. Kita lihat lagi ayat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 9 ayat ke-19. Inilah ketiga anak Nuh, perhatikan. Dan dari mereka inilah menyebarlah penduduk seluruh bumi. Jadi penduduk di muka bumi ini yang sekarang sekitar 7 miliar atau 8 miliar. Itu dari ketiga orang ini. Itulah saya ilustrasikan. Sadrah, Mesah, dan Abednego.
melambangkan ketiga orang keturunan. Sem, Yafet, dan Ham. Yang dimurnikan dengan 7 kali ganda api yang luar biasa. Pasukan besar. Tapi mereka bertahan. Mereka keluar. Dan saya ilustrasikan siapa? Si Daniel yang tidak termasuk di situ. Enggak ada Daniel kan. Padahal kan Daniel termasuk di antara 4 orang yang direkrut oleh si Nebukadnezar. Enggak disebut Daniel di mana. Saya mengilustrasikan Daniel adalah lambang dari orang yang diangkat Tuhan. Sehingga dia tidak mengalami pemurnian. Seperti apa yang dialami oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego yang melambangkan keturunan Sem, Yafet, dan Ham. Ya, karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, biarlah hari di mana kita boleh memperingati Safuat ini, turunnya firman Tuhan, Torah, ya, supaya kita dipulihkan kembali, belajar Torah. Ingat, apa yang ditulis Tuhan. Dan Yesua jelas mengatakan, aku tidak membatalkan Torah. Kita baca satu ayat terakhir ya. Matius pasal 5 ayat ke-17. 18. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Sebagian sudah digenapkan. Ya. Karena kalau kita mau ikut Torah, kita kan harus bakar korban di depan. Itu sudah digenapi. Ya, kalau kita mau ikut Torah, kita masih pakai baju yang ada rumbai-rumbai. Gak perlu lagi karena Yesus sudah berikan Roh Kudus. Banyak hal yang sudah digenapkan oleh Yesus sesuai firman. Ya. Saya percaya itu rencana Tuhan untuk memurnikan saudara dan saya semakin hari semakin murni. Karena itu jangan biarkan Roh Kudus tertidur. Jangan biarkan dia seperti para murid ketika itu membiarkan Yesus tertidur. Nanti begitu ada masalah baru dibangunin. Jangan. Ya. Tetapi menikmati kehadiran Roh Kudus. Ketika engkau mau tidur, kebiasaan saya sekarang ini kalau mau tidur, saya bilang Tuhan, Roh Kudus saya serahkan roh, jiwa, dan tubuhku dalam tangan kasih. Ya, saya pribadi. Walaupun kan udah berdoa semua untuk jemaat. Waktu mau tidur saya bilang, Roh Kudus saya serahkan roh, jiwa, tubuhku dalam tangan kasih. Artinya kalau Tuhan mau ambil malam itu ya saya sudah serahkan. Sudah serahkan kan? Sudah serahkan. Kita belajar untuk menyerahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Setan berusaha mempengaruhi pikiran kita, panca indera kita. Ya Roh Kudus yang menolong kita sehingga kita benar-benar dibungkus oleh darah yang kudus. Ya, sehingga dengan demikian kita bukan saja merayakan ini, tapi menikmati Torah itu, menikmati Roh Kudus itu, menikmati pewahyuan yang Tuhan berikan kepada Yohanes, supaya kita semakin mengerti. Kita lihat kan berapa belakangan ini kan banyak sekali kok kita ngambil dari kitab Wahyu, walaupun kita sudah belajar Wahyu, kan diingatkan lagi, supaya kita semakin hari semakin disempurnakan. Karena Tuhan punya rencana dalam hidup saudara dan saya. Ya, karena itu mari kita berdoa. Jangan sampai kita mundur dari hadirat Tuhan. Jangan sampai kita malas. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai dunia dengan segala caranya membuat kita jauh dari Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Ya.
Kita mau ucap syukur oleh kemurahan Tuhan kita. Ya walaupun kita nggak seberapa. Yang bisa hadir, kita tetap lakukan apa yang Tuhan perintah. Dunia boleh takut dengan segala ketakutan yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, kita berdoa. Saudara dan saya harus berdoa sebagai umat pilihan Tuhan. Kenapa balas sampar ini terjadi? Ya, ketika Sem, Hafet, dan Yaham serta Nuh sama istri-istri mereka keluar dari Bahtera, mereka mempersembahkan korban kepada Yahweh. Tidak ada nama ilah lain. Dengan berjalannya waktu, nama itu mulai dilupakan. Bahkan orang ada yang tidak tahu bahwa Yahweh lah namanya. Tuhan murka. Karena itu Tuhan musnahkan semua manusia, hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Kan semuanya kalau kita baca kan dari Adam. Adam ini kan bergaul dengan Tuhan kan. Adam lah yang kalau saudara pelajari dengan sungguh-sungguh, kita lihat umur-umur mereka, kita tahu bahwa Adam ini mengajarkan banyak hal, termasuk kepada si Nuh ini. Jadi dia tahu bagaimana pergaulan di Taman Eden. Dia tahu. Ya. Tapi kita melihat ya, manusia akhirnya lupa akan apa yang telah terjadi. Ya. Kan Adam turun kepada anak-anak Set, Enos, Kenan. Nah, ini orang-orang yang Adam kan cerita sama anaknya Set. Set cerita dia teruskan kepada anaknya Enos. Enos diteruskan lagi kepada Kenan. Kenan diteruskan lagi kepada Mahalaleel. Waktu Mahalaleel hidup, ya, itu waktu Enos hidup aja, Enosnya ke cucunya Adam. Enos hidup, si Nuh udah ada. Artinya dia sudah dapat cerita tentang Adam. Tentang Taman Eden dia udah dapat cerita. Ya. Nah, kemudian ketika habis air bah, kita melihat bahwa kan Sem ini masih hidup. Ketika Abraham hidup, dia masih ketemu Nuh. Abraham pasti dengar cerita, kenapa dulu dunia ini dihancurkan. Ada ceritanya. Karena mereka meninggalkan atau lupa kepada Bapa Yahweh. Sekarang kan, bahkan orang yang menamakan diri orang percaya aja, siapa itu Yahweh? Ya, sudah. Kita melihat, saudara dan saya kita berdoa, inilah masa pemulihan. Kembali. Kita berdoa sehingga orang pilihan ini digenapkan jumlahnya sesuai dengan Roma tadi kan. Sampai genap bilangannya. Setelah genap, Ruach HaKodes akan kembali ke Yesrael. Untuk memeteraikan. Ingat, setiap firman itu harus tidak boleh melenceng. Karena kitab Efesus katakan, orang yang percaya akan dimeterai. Orang Israel yang sebagian belum percaya nggak bisa terima meterai. Artinya tidak terima Ruach HaKodes. Akan ada saatnya setelah bangsa non-Yesrael genap, dia kembali ke Yesrael. Orang Yesrael bertobat, mereka dimeteraikan. Baru diangkat. Kan jelas tadi Wahyu pasal 7 dikatakan, jangan rusakkan dulu sebelum aku meteraikan. Kita akan diangkat bersama-sama. Hari itu mari saudaraku, jangan kendor, jangan malas deh. Nanti menyesal di kemudian hari. Tapi sudah terlambat. Ya. Engkau menyesal, jangan sampai menyesal deh. Saya sebagai pelayan Tuhan hanya bisa mengingatkan. Saya nggak bisa paksa, Tuhan aja nggak maksa. So saya mau paksa-paksa. Enggak. Hanya kewajiban kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan. Ingatkan. Mereka mau. Oke, sama-sama kita berjalan bergandengan. Mereka nggak mau ya, serah. Keselamatan harus dikerjakan oleh pribadi, lepas pribadi. Haleluya, pasti Roh Kudus menolong kita. Amin.
Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Maka Perkataanmu Telah Ku Tanam Dalam Hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Haleluya. Ya, sebagaimana tertulis dalam kitab